Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Besar harapan dari Bapak, semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Nah, satu pesan dari Bapak, walaupun sekarang kita belajarnya harus dari rumah, harus belajar ditemani sama orang tua, tapi kita belajarnya harus tetap semangat, harus tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Oke, jadi di hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kedua dari tema 4 dan subtema 3, di mana di tema 4 ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku, dan subtema 3 kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, itu jadi di tema dan subtema kali ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak kita sebagai tetangga, apa yang harus kita lakukan dan apa yang wajib untuk kita lakukan, seperti itu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali dalam doa. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih lanjut lagi ke pembelajaran kita, sekarang alangkah baiknya kita ketahui dulu apa tujuan dari kita belajar tema 4 dan subtema 3 ini. Nah, tujuan pembelajarannya seperti berikut ini. Oke, jadi tujuan pembelajarannya seperti ini, ada 5. Yang pertama, dengan membaca teks melalui PPT yang ditampilkan, siswa dapat membedakan kewajiban dan hak dalam bertetangga. Yang kedua, dengan membaca teks melalui PPT yang ditampilkan, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran berkaitan dalam hidup bertetangga secara tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks masalah melalui PPT yang ditampilkan, siswa dapat menuliskan beberapa masukan dari penyelesaian masalah atau sederhana dalam bertetangga secara tepat. Yang keempat, dengan memahami saran-saran memilih makanan sehat, siswa dapat menjelaskan manfaat memilih makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh dengan tepat. Yang kelima, dengan mendengarkan penjelasan guru tentang manfaat memilih makanan yang sehat, siswa dapat menceritakan manfaat memilih makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan tubuh dengan percaya diri. Oke, jadi itu merupakan 5 poin dari tujuan kita belajar hari ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran kita. Oke, jadi di pembelajaran kita pada hari ini kita akan awali dengan membaca teks cerita berikut ini. Oke, jadi teks ceritanya itu berjudul Tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara dekatku. Oke, jadi itu merupakan satu cerita singkat atau satu pernyataan singkat tentang tetangga. Jadi tadi sudah kita dengar bahwa tetangga itu adalah orang terdekat di rumah kita. Itu yang biasanya disebut dengan tetangga. Nah, di sini ada pada teks tersebut terdapat kalimat-kalimat. Di situ ada kalimat saran dan kalimat hak. Di situ terdapat kalimat saran dan ada juga kalimat kewajiban. Nah, pada teks tersebut dapat kita lihat semuanya itu di mana. Mari kita amati kembali teks cerita tersebut untuk dapat kita melihat kedua kalimat tersebut. Oke, jadi sebelum kita melihat kembali teksnya, tentu saja kita harus mengetahui dulu apa itu kalimat saran, apa itu hak, apa itu kewajiban. Nah, di sini untuk kalimat saran itu tersendiri, kalimat saran itu merupakan kalimat di mana seseorang itu menyampaikan pendapatnya dan kita menerimanya itu.
itu disebut juga dengan kalimat saran. Contohnya seperti contohnya dalam rumah ibu menyuruh kita untuk memasak makanan malam pada jam 6. Terus kita bilang ke ibu, aku saranin lebih baik kita masak makanan malamnya itu jam 5. Jadi pada jam 6 itu aku sudah harus belajar, seperti itu. Itu merupakan contoh kalimat saran. Nah, selanjutnya itu adalah hak. Nah, hak di sini merupakan apa yang harus kita dapati. Apa yang harus kita dapati itu merupakan hak. Nah, di samping dari hak itu ada juga yang namanya kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah apa yang harus kita tepati. Nah, kalau hak itu apa yang harus kita dapati, dan kewajiban itu adalah apa yang harus kita tepati. Jadi contohnya itu seperti sekarang kita harus membayar SPP, uang sekolah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Kewajibannya itu adalah membayar uang sekolah, dan haknya itu kita harus mendapatkan pelajaran, seperti itu. Jadi apa yang harus kita dapati itu adalah hak, dan kewajiban itu apa yang harus kita tepati, seperti itu. Oke, jadi mari kita lihat kembali cerita tentang tetangga yang tadi. Oke, jadi seperti ini. Nah, di sini di dalam teks ini ada kalimat saran dan ada juga kalimat yang menunjukkan kewajiban. Nah, di sini kalimat saran itu di mana dan kalimat yang menunjukkan kewajiban itu di mana? Mari kita lihat bersama-sama. Silakan di jeda dulu untuk dilihat. Oke, jadi yang pertama itu adalah hak. Salah. Yang pertama itu adalah kewajiban. Nah, kewajiban di situ adalah kata aku selalu menyapanya. Nah, ini adalah kewajiban. Kewajiban kita dalam bertetangga. Itu kita harus saling sapa. Nah, itu alasannya kenapa kata aku selalu menyapanya itu masuk dalam kriteria kewajiban. Seperti itu. Jadi dalam bertetangga kita wajib untuk menyapa satu sama lain. Seperti itu. Jadi contohnya si A dan si B itu mereka bertetangga. Berarti ketika si A bertemu dengan si B atau si si B bertemu dengan si A harus saling menyapa. Tapi itu tidak hanya untuk ketika kita bertetangga, tapi ketika kita menemui orang lain juga yang bukan tetangga kita, tapi kita punya satu kewajiban yaitu menyapa. Di sini itu kita punya satu kewajiban untuk saling menyapa, seperti itu. Oke, jadi setelah kewajiban kita ketahui, di situ ada juga kata kalimat saran. Oke, jadi kalimat saran di situ sudah jelas, yaitu ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga.
Oke, jadi ibu menyarankan. Nah, di sini sudah jelas-jelas ini adalah kata saran karena di sini ada kalimat ini adalah kalimat saran karena di sini ada kata menyarankan. Nah, di sini ini merupakan kalimat saran karena di sini terdapat kata menyarankan. Menyarankan yang berasal dari kata saran, menyarankan. Seperti itu. Yang kedua. Oke, jadi kata saran yang kedua itu adalah ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Oke, jadi sama seperti kata saran yang pertama, di sini terdapat juga ada seperti pada kalimat saran yang pertama, di kalimat saran yang kedua ini juga terdapat kata menyarankan. Nah, kata menyarankan. Jadi dapat dikategorikan bahwa kalimat ini merupakan kalimat saran karena di sini terdapat kata menyarankan. Seperti itu. Nah, selain selain kalimat saran, kalimat ini juga bisa tergolong ke dalam kalimat kewajiban. Karena apa? Ini ibu agar aku bermain dengan tetangga. Nah, itu merupakan satu kewajiban agar aku harus bermain dengan tetangga, seperti itu. Oke, jadi setelah itu coba kita tulis mana kalimat saran, kewajiban, hak. Oke, kalau kalimat saran di sini yang pertama itu adalah saya harap kamu ke rumahnya jam 6 sore nanti. Ini merupakan kalimat syarat. Yang berikut, kewajiban. Saya harus mengerjakan PR. Ini kewajiban. Yang berikut, hak. Saya berhak mendapat nilai 100 jika tugas saya benar semua. Oke, seperti ini. Jadi ini merupakan contoh kalimat saran dan kalimat saran, kewajiban dan hak, seperti itu. Oke, jadi
uh, selanjutnya itu dalam hidup bertetangga tentu saja kita punya kewajiban yang harus kita penuhi. Contohnya seperti ketika tetangga kita berkunjung atau bertamu ke rumah kita, tentu saja di situ harus ada makanan atau minuman yang diberikan kepada tetangga kita. Nah, itu merupakan kewajiban kita sebagai sebagai tetangga yang baik, seperti itu. Jadi sebelum tetangga itu pulang, maka kita harus suguhkan minuman atau makanan, seperti itu. Nah, tentu saja ketika kita memberikan itu semua, tentu saja yang sehat, yang bergizi. Contohnya makanan yang sehat, contohnya seperti tetangga kita ke rumah kita berikan buah-buahan atau roti, seperti itu merupakan contoh makanan yang bergizi. Oke, jadi untuk makanan yang mengenai dengan makanan yang bergizi, tentu saja tubuh kita itu memerlukan makanan yang bergizi, yang sehat, seperti itu. Nah, kenapa sih tubuh kita itu memerlukan makanan yang bergizi dan sehat? Nah, supaya kebugaran tubuh kita itu tetap terjaga, kesehatan tubuh kita itu tetap terjaga, seperti itu. Nah, ketika kesehatan tubuh kita itu terjaga, maka tentu saja kebugaran tubuh kita juga itu selalu terjaga, seperti itu. Nah, di sini ada contoh beberapa makanan sehat yang harus dikonsumsi. Contohnya yang pertama, buah-buahan. Nah, buah-buahan di sini juga harus buah-buahan yang sehat. Contohnya seperti apel dan lain-lain. Terus yang kedua, roti juga termasuk dalam makanan yang sehat. Yang ketiga, nasi tentu saja. Nah, ini merupakan contoh-contoh makanan yang bergizi dan makanan yang sehat, seperti itu. Tapi roti di sini, roti terkadang itu sudah ada bahan pengawetnya, jadi roti itu harus memilih roti yang sehat juga. Oke, jadi di sini ada makanan, minuman. Oke, jadi ini adalah makanannya. Selanjutnya itu minuman. Minuman di sini ada susu tentu saja. Yang selanjutnya itu adalah air putih. Nah, ini merupakan makanan dan minuman sehat yang harus kita konsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh kita, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya itu kira-kira makanan sehat yang harus kita konsumsi itu makanannya seperti apa? Nah, di sini makanan sehat yang harus kita konsumsi itu yang pertama makanan yang baru diambil atau makanan yang baru diekspor, seperti itu. Nah, di sini makanan yang sehat itu biasanya itu makanan yang kita olah sendiri, seperti contohnya daging sapi yang kita olah sendiri menjadi pentolan, seperti itu. Yang selanjutnya seperti roti yang kita beli tepungnya sendiri terus kita buat sendiri, itu contohnya. Terus nasi yang kita tanam padinya sendiri, kita tuai sendiri terus kita olah dia menjadi nasi, seperti itu. Selanjutnya buah-buahan yang kita panen sendiri dari kebunnya kita. Nah, itu merupakan makanan-makanan yang sehat yang belum terkena bahan pengawet, seperti itu. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini cukup dulu sampai di sini.
Nah, di hari ini kita telah banyak sekali belajar. Kita telah belajar tema 4 dan subtema yang ketiga. Karena kita telah belajar banyak sekali tentang hak dan kewajiban kita sebagai tetangga, hak dan kewajiban kita dalam bertetangga, terus kalimat-kalimat saran yang kalimat-kalimat yang tergolong dalam kalimat saran seperti itu. Kita telah banyak sekali belajar tentang itu. Terus kita telah belajar juga tentang makanan-makanan yang sehat dan bergizi itu seperti apa, mengapa tubuh kita itu memerlukan makanan yang sehat dan bergizi seperti itu. Kita telah banyak sekali belajar. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat belajar dan tetap untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dalam doa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang.